Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di akhir tahun 2024 ini tanggal 31 Desember 2024 kita mau ke Pusdai karena ada kajian Ustadz Adi Hidayat akhir tahun nih di Pusdai. Nah, kita udah melewati flyover Pasopati. Bisa dipastikan pasti kita ini kebagian di luar masjid, karena kalau kajian Ustadz Adi Hidayat itu jam 6:30, orang-orang tuh ada yang dari pagi, ada yang dari asar itu udah pada di masjid. Jadi ini pasti kita bakal di luar masjid. Dan ini lalu lintasnya subhanallah padat melayani. Kita udah mulai memasuki wilayah sebelah kanan ini, wilayah Masjid Pusdai. Ini bisa dilihat sekitaran ini udah penuh banget. Di pinggir-pinggir jalan ini parkiran sudah penuh. Nggak tahu nih kita bakal nyari di mana parkirnya. Seperti inilah situasi kalau ada kajian Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah, jamaahnya membludak, antusias banget menyambut beliau. Dan ini nanti aku belum pernah nih kajian kebagian di luar di Pusdai. Biasanya aku di dalam. Aku juga pengen tahu nih bagaimana situasi ketika mengikuti kajian di luar Masjid Pusdai. Alhamdulillah nih masih ada tempat satu motor kosong. Jadi kita mulai memasuki wilayah Pusdainya guys. Kita ini masuk dari sebelah kanan. Jam 8 malam kita baru nyampe. Ini benar-benar telat banget. Sudah dipastikan kajian sudah dimulai. Ustadz Adi Hidayat itu adalah salah satu guru besar yang Masya Allah kita favorit banget sama beliau. Pokoknya jadi tauladan yang sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Terlalu banyak hal positif tentang beliau sampai aku saja bingung untuk berkata-kata. Yuk kita ikuti aja kajian beliau ya. Dan berhujat yang ini dari Indonesia ya. Ini ada Profesor Dr. Adam Hambali. Beliau adalah pimpinan di Pusdai sekaligus juga salah satu dosen senior di kampus UIN Sunan Gunung Jati. Aku datang jam 8 dan ini jemaah terus bertambah banyak. Di Tarabus Libya. Ini adalah salah satu guru saya yang sangat kami cintai, pakar bahasa. Beliau wa ala yaminihi Dr. Muhammad Tahir Al-Libi. Ini Laba Al-Libi. Ini Dr. Muhammad Tahir Laba dari Libya. Beliau ini juga salah satu pejabat di kampus Universitas Dakwah Libya, kuliah dakwah Islamiyah di Tripoli, pakar juga di bidang bahasa dan riwayat. Indonesiyin di Mesir. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat pada Rasulullah SAW dan menyapa kita semua. Pertama, beliau menyampaikan selamat kepada kita dengan datangnya hari baru itu, karena banyaknya orang Indonesia dan mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir, seakan-akan Mesir itu sekarang dikuasai oleh orang Indonesia. هذا إن دل يدل على حب متبادل وفي الوقت. Ini tentu menunjukkan rasa cinta yang tersambung di antara dua negara, dan juga beliau ingin menunjukkan sesuatu yang inspiratif ketika beliau menjadi rektor. Jadi ini yang beliau tekankan. Mudah-mudahan kita tetap semangat, mau belajar, dan ingin menunjukkan Indonesia itu bagus dalam dasar kebahasaan. الحديث معكم لا يمل ولكن لابد أن أختم ويطيب لي أن. Beliau menyampaikan terakhir salam hangat. Pertama dari masyarakat Libya, kedua dari rektor kampus khususnya kuliah dakwah Islamiyah, yang ketiga dari seluruh masyayikh yang khususnya terlibat, diwakilkan sambutannya oleh beliau kepada kita semua, menyampaikan terima kasih pada pemerintah Indonesia, pada Pusdai yang telah memfasilitasi, pada kita semua yang hadir, Bantu Market Institute. Semoga pertemuan ini menginspirasi, bukan pertemuan yang terakhir, dan sekaligus juga menegaskan dalam kalimatnya tadi beberapa kali sangat terbuka untuk mahasiswa kita yang ingin melanjutkan ke sana dalam program beasiswa. Syekhuna ana kuntu anifan limadha hum dhahikun, di antara
belajar keislaman. Ini kalau menunjukkan sesuatu hanyalah menunjukkan pada baiknya isi hati kita, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan pada sosok yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok umat beliau yang baik, umat beliau yang diberikan berkah. ولكن لكي يسود الإسلام لابد أن نفهمه. Satu hal yang sangat penting. Tadi kan beliau mengatakan mudah-mudahan kita digolongkan pada umat yang baik yang diberkahi. Anda menjawab amin, tidak cukup dengan amin. Harus diwujudkan dengan tanda. Bagaimana cara menjadi umat yang baik itu? Maka pokoknya ada dua. Yang satu adalah ibadah, yang kedua adalah akhlak. Tapi beliau menegaskan ada salah persepsi di masyarakat, seakan-akan menempatkan kemudian ibadah itu yang seharusnya menjadi instrumen yang mengantarkan kepada akhlak justru dipandang lebih utama dibandingkan hasilnya. Beliau menegaskan ibadah itu adalah wasilah, cara kita mendapatkan sesuatu, sedangkan akhlak itu adalah hasilnya. Orang yang benar ibadahnya itu terlihat kepada akhlaknya. Jadi kalau ada orang rajin ibadah, rajin sholat, rajin kemudiannya, tapi tidak baik akhlaknya, ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak sempurna dan tidak bagus dalam penunaian ibadahnya. Jika Anda amati dalam kitab-kitab para ulama, misal beliau contohkan tadi dari hasil hitungan Imam Al-Ghazali saja, ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan ibadah itu terdapat 500 ayat. Artinya 10% dari seluruh kandungan ayat Al-Quran 6.231 ayat. Selebihnya adalah ayat-ayat tentang akhlak, tentang praktikal kehidupan yang menunjukkan keberhasilan seorang hamba dari ibadahnya. Jadi jangan sampai disimpulkan bahwa kalau ada sudah rajin ibadah, bagus ibadahnya, tapi kemudian tidak bagus dalam akhlaknya, ini menunjukkan kemuliaan atau benar ibadahnya. بل إننا إذا نظرنا إلى هذا الأمر Diutusnya Nabi sebagai penuntun akhlak yang mulia, kemudian meneruskan perkataannya dengan menguatkan bahwa di dalam keterangan para ulama yang meneliti tentang hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian juga menyimpulkan bahwa jumlah hadis Nabi yang didapatkan oleh para ulama hadis itu jumlahnya kurang lebih 60.000 hadis. Dari 60.000 ini, 5.000-nya berbicara tentang ibadah, instrumen cara kita mendekat kepada Allah. 55 kali hadis dari 60.000, 5.000-nya ibadah, 55.000-nya terkait dengan akhlak. Ini menunjukkan bahwa esensi akhlak juga begitu penting untuk mendukung kesuksesan dalam penunaian ibadah seorang muslim. Alhamdulillah nggak hujan guys, tapi ini harus pakai jaket ya. Anginnya gede banget kondisi di luar ini. القرآن الكريم إذا نظرنا فيها نجد أنها دائما Dari dasar penelusuran ulama terhadap kandungan Al-Quran dan hadis didapatkan hubungan yang sangat erat antara ibadah dengan akhlak. Tapi juga jangan dilupakan bahwa ibadah itu wasilah, akhlak itu adalah ghayah, tujuan pokoknya. Kita ambil praktik contohnya di surat Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Innas salat, itu salat itu wasilahnya. Sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu, salatnya itu betul ibadah, itu ibadahnya. Tapi bagaimana ibadah itu dipandang berhasil? Ketika melahirkan hasilnya akhlak, tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau ada orang kelihatan salat, menunaikan rukunnya tapi tidak tercapai tujuannya, maka ada yang tidak sempurna dalam cara menunaikannya. Oleh karena itu, ada ulama yang mengomentari sholat yang esensi, sejati, real dari sholat itu sesungguhnya pembuktiannya akan dibuktikan ketika Anda keluar dari masjid. Yang di dalam itu praktikal, formalnya, tapi praktik substansi dari praktikalnya dimulai sholat sesungguhnya. Real sholat itu ketika keluar dari masjid. Apakah benar sholat di dalam masjid akan kelihatan ketika keluar dari masjid. Jadi kalau kelihatan di dalam khusyuk mau nangis, ternyata keluar pakai sendal orang, nah itu berarti belum benar sholatnya. فإننا أيضا إذا نظرنا إلى الزكاة نجد Zakat di Quran seperti surah At-Taubah yang beliau tadi contohkan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari orang yang sudah berhak berzakat, keluarkan zakatnya. Tapi kapan zakatnya dianggap benar? Bukan saat kuantitas banyak zakatnya, bukan ketika miliaran dikeluarkan zakatnya, bukan. Tampak berhasil zakatnya ketika
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ketika akhlak dari zakat itu keluar, tidak terlalu berlebihan memandang harta sebagai sesuatu yang utama. Zakat iya tapi sombong iya, zakat iya tapi pansos juga iya. Nah, orang-orang yang zakatnya benar itu menunjukkan, dibuktikan dengan akhlak yang hatinya bersih, gemar berbagi, dan kemudian ditegaskan di Quran surah Al-Baqarah di ayat ke-100 dan 163 ketika beliau menyampaikan ayat 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adhan. Lebih bagus orang yang kata-katanya baik, lisannya itu mulia, dibandingkan orang sedekah, orang zakat tapi diikuti dengan kata-kata yang begitu tajam. Nah, ini menunjukkan bahwa esensi dari ibadah itu akhlaknya. Adapun zakat itu wasilahnya. Seharusnya zakat itu melatih kita jadi pribadi yang lebih baik dan mulia. Sholat melatih kita menjadi pribadi yang baik dan mulia. Sholatnya di masjid, zakatnya digambarkan di uangnya, tapi keberhasilannya dalam praktek atau akhlaknya. Aku nggak share full durasi ya, karena kemarin aku siaran langsung. Oke guys, dukung terus channel aku dengan subscribe, like, comment, and share. Dan assalamualaikum, terima kasih sudah nonton.